Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo sobat pelajar, perkenalkan nama saya Reni Angelia dari SMA Negeri 1 Terusan Denyai, Kabupaten Lampung Tengah. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya kita berada di era globalisasi. Salah satu dampak era globalisasi adalah perkembangan teknologi. Contohnya dengan adanya media sosial yang sudah digunakan oleh berbagai kalangan usia, baik kalangan tua maupun kalangan muda. Media sosial sering kita gunakan untuk komunikasi dan mencari informasi dari berbagai belahan dunia. Dari banyaknya dampak positif yang dihasilkannya, ternyata tak sedikit pula dampak negatif yang ditimbulkannya. Contohnya adalah maraknya terjadi cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital yang dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu. Cyberbullying ini termasuk ke dalam verbal bullying. Hal ini dilakukan untuk menghina, mengolok-olok, mengancam, bahkan bisa mengarah ke arah yang lebih serius, seperti menyebarkan kebohongan tentang seseorang, mengatasnamakan seseorang, serta memaksa pengguna media sosial lain untuk mengirimkan foto dan terlibat ke dalam percakapan yang berbau seksual. Hal ini tentunya sangat berbahaya jika dibiarkan saja dan terjadi secara terus-menerus. Menurut data UNICEF tahun 2020 menyebutkan bahwa 45% anak di Indonesia merupakan korban cyberbullying. Menurut data pengaduan masyarakat, pada tahun 2019 terdapat 4.369 kasus, pada tahun 2020 meningkat menjadi 6.519 kasus, dan pada tahun 2021 masih mencapai angka 5.953 kasus. Bisa kita lihat dari data tersebut bahwasannya kasus cyberbullying di Indonesia ini sangatlah tinggi. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pengguna media sosial dan banyak yang menjadi pihak tidak bertanggung jawab serta menyalahgunakan media sosial. Cyberbullying ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental seseorang. Tekanan yang dirasakan oleh korban bisa menyebabkan depresi, dan yang paling parah bisa menyebabkan korban melakukan bunuh diri. Menurut Menteri Sosial, hampir 40% kasus bunuh diri di Indonesia ini disebabkan karena bullying. Apakah teman-teman tahu bahwa kasus bullying ini merupakan salah satu tindak pidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, terdapat ancaman pidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 3, di mana dikatakan bahwa tindak pidana yang paling lama adalah 4 tahun dan denda yang paling besar adalah 750 juta. Namun, kasus cyberbullying ini bisa kita minimalisir dengan melakukan berbagai upaya, seperti melakukan edukasi sejak dini yang dilakukan oleh keluarga sebagai lembaga sosial terkecil. Peran keluarga sangat diperlukan dalam kasus ini. Perlunya pengawasan dan pendampingan kedua orang tua kepada anaknya yang menggunakan media sosial untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, lembaga pendidikan juga harus turut berpartisipasi untuk memberikan sosialisasi kepada siswa-siswinya. Atau bisa kita mulai dengan diri kita sendiri dengan cara mengunci akun sosial media kita untuk menghindari terjadinya cyberbullying. Teman-teman, kasus cyberbullying ini tidak boleh kita anggap sebelah mata. Perlunya tindakan dan juga berpikir bijaksana bisa kita terapkan mulai saat ini demi mewujudkan Indonesia anti-bullying. Say no to bullying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.